Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Teknik Informatika Universitas Mataram kelas B akan mencoba untuk memaparkan hasil resume kami terkait materi mengatasi perasaan negatif. Sebelumnya, saya akan mencoba menjelaskan secara umum gambaran tentang perasaan. Perasaan cenderung merupakan reaksi kita terhadap emosi berbeda yang kita alami, di mana emosi dapat memiliki pengalaman yang lebih umum di semua manusia. Perasaan lebih subjektif dan dipengaruhi oleh pengalaman pribadi dan interpretasi kita tentang dunia kita berdasarkan pengalaman tersebut. Ide untuk mengatasi atau mengelola perasaan negatif adalah ide yang kompleks. Ini tidak berarti menghindari untuk merasakannya. Mengatasi dengan cara menghindarinya sebenarnya bisa menjadi bumerang. Mengelola perasaan negatif lebih tentang merangkul fakta bahwa kita merasakannya, menentukan mengapa kita merasakan seperti ini, dan membiarkan diri kita menerima pesan yang mereka kirimkan kepada kita sebelum kita melepaskannya kemudian bergerak maju. Mengelola perasaan negatif juga bukan berarti tidak membiarkannya menguasai kita. Kita dapat mengendalikannya tanpa menyangkal bahwa kita merasakannya. Sehingga apabila kita mampu mengelola perasaan tersebut dengan baik, maka tidaklah sulit untuk kita mengatasi perasaan negatif. Untuk lebih jauhnya, kita akan mempelajari mengenai beberapa contoh perasaan negatif yang sering terjadi di interaksi yang ada di kehidupan kita. Yang pertama adalah perasaan marah. Sebagai contoh, semisal kita sedang bermain game dan teman kita tidak mau mendengarkan apa yang kita ucapkan. Dan hal itu menyebabkan tim kita kalah. Dan di situ kan biasanya orang akan marah dan emosi kepada temannya. Nah, untuk mengatasi rasa marah tersebut, kita hanya cukup kembali berpikir eh, tujuan kita untuk bermain game tersebut itu adalah hanya untuk bersenang-senang. Namun, kenapa ada rasa marah kepada teman kita, padahal akan ada game selanjutnya yang bisa kita mainkan selanjutnya. Contoh dari perasaan negatif iri yaitu apabila terdapat dua orang A dan B di mana mereka memiliki jenis bisnis yang berjalan di bidang yang sama. Misalkan bisnis A lebih maju dari bisnis yang dikelola oleh B, sehingga tumbuhlah rasa iri dalam diri B. Jadi, untuk mengatasi dan solusi yang tepat untuk B ialah dengan tidak membandingkan antara bisnis dijalankan A dengan bisnis yang dijalankan oleh dirinya sendiri, dan memberikan inovasi-inovasi baru terhadap produk tersebut. Contoh selanjutnya. Ya, contoh selanjutnya perasaan putus asa. Contohnya seorang mahasiswa yang mengulang sebuah mata kuliah di satu semester. Dari awal mula masuk kuliah, dia bersemangat, tapi seiring berjalannya waktu, rasa bosan di mata kuliah ini pun muncul karena melihat materi di mata kuliah ini tidak sesuai dengan ekspektasi yang dipikirkan sebelum kuliah dimulai, dan akhirnya membuatnya mengulang di mata kuliah tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dipikirkan lagi kesalahannya apa dan belajar dari masa lalu, perbaiki lagi di depannya, dan usahakan jangan sampai keulang lagi. Baik, untuk perasaan yang terakhir, ada perasaan negatif takut. Saya akan memberikan sebuah contoh kasus. Ada seorang lelaki yang menyatakan perasaan cintanya kepada wanita yang ia sukai dan mengajaknya untuk berpacaran. Tetapi, wanita tersebut memberikan respon penolakan. Nah, untuk kasus seperti ini, solusinya adalah lelaki tersebut harus memahami bahwa di dalam berinteraksi dengan orang lain, ketika memperoleh respon penolakan, itu adalah hal yang wajar. Mau seberapa kali pun lelaki tersebut berusaha mengejar wanita yang ia sukai, tetapi wanita tersebut tetap memberi respon penolakan, maka itu sudah di luar kehendak lelaki tersebut. Lelaki tersebut tidak perlu takut akan respon negatif dari orang lain, karena yang perlu diingat, lelaki tersebut harus berupaya bersikap tetap proporsional kepada wanita tersebut, dan apapun respon dari wanita tersebut, sikapi secara bijak tanpa menimbulkan perasaan negatif ke diri sendiri.
Dari contoh-contoh tersebut dapat disebutkan bahwa perasaan positif dan negatif tidak dapat memuaskan pikiran di alam bawah sadar pada saat yang sama. Hanya satu yang dapat mengisi dan mendominasi seluruh pikiran di alam bawah sadar kita. Oleh karena itu, tanggung jawab kita untuk memastikan bahwa hanya perasaan positif yang mendominasi pikiran. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.